Pembacaan koloni. Hitung jumlah total koloni dari setiap cawan yang telah diinkubasi. Cara membaca koloni. Koloni yang kecil ataupun koloni yang besar nilainya sama-sama 1. Jadi seperti ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada pembacaan koloni terdapat istilah spreader. Koloni spreader dibedakan menjadi 3 tipe. Tipe yang pertama adalah rantai koloni. Antara koloni saling menyambung yang disebabkan karena bakteri yang saling mengelompok. Contohnya seperti ini. Kemudian tipe kedua, spreader berasal dari lapisan air antara agar dan dasar cawan. Misalnya ini adalah agarnya dan ini dasar cawan. Maka spreadernya muncul di antara ini. Yang ketiga adalah spreader yang berasal dari lapisan air pada sisi cawan atau tepi cawan. Jadi biasanya tumbuh di tepi-tepi cawan seperti ini. Spreader tipe 1, jika hanya ada satu rantai, maka ini dihitung sebagai satu koloni. Jika terdapat 2 atau lebih rantai yang berasal dari sumber berbeda, maka masing-masing dihitung sebagai satu koloni. Untuk tipe 2 dan 3, umumnya ini berasal dari koloni yang berbeda, sehingga masing-masing dilaporkan sebagai satu koloni. Jika terjadi spreader dengan luas lebih besar dari 25%, jadi 25% dari luas cawan, berarti kurang lebih 1/4 luas cawan, misalnya terjadi spreader dengan besar seperti ini. Jadi ini kira-kira sudah melebihi dari 25% luas cawan, maka ini dinyatakan sebagai spreader kegagalan dalam pengujian. Kegagalan dalam pengujian, jadi pengujiannya harus diulang. Jumlahkan spreader dan koloni untuk menghitung angka lempeng total. Contohnya seperti ini, maka ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Persyaratan jumlah koloni pada ALT bakteri adalah 25-250 koloni. Jadi, jika kita menghitung jumlah koloni pada cawan, kemudian didapat hasil lebih besar dari 250, maka ini dicantumkan sebagai TBUD. Terlalu banyak untuk dihitung. Contoh yang lain, jika pada cawan ditumbuhi dengan banyak sekali koloni yang tersebar merata, maka untuk memudahkan, ini bisa kita bagi 4, kemudian hitung satu sisi dikali 4. Jadi misalnya di sini 40 kali, hasilnya 40 kali 4, jadi jumlah total koloninya 160. Tapi ini dapat dilakukan dengan syarat bahwa koloninya tersebar merata. Jika misalnya koloni di satu sisi, misalnya di sini banyak, di sini sedikit, ini tidak bisa dilakukan. Setelah jumlah koloni pada semua cawan dari tiap pengenceran dihitung, kemudian hitung pula jumlah koloni pada kontrol BFP
dan kontrol PCA. Misalnya pada kontrol BFP jumlah koloninya 1 koloni, dan pada kontrol PCA jumlah koloninya 2 koloni. Jadi total koloni untuk kontrol ada 3 koloni. Karena terdapat koloni pada kontrol, maka jumlah koloni pada seluruh cawan yang telah dihitung sebelumnya masing-masing harus dikurangi 3 koloni. Misalnya pada pengenceran 10-2 Simplo hasilnya adalah 250, maka harus dikurangi 3 koloni, jadi yang dicantumkan hanyalah 247 koloni. Misalnya pada Duplo jumlah koloninya 235 koloni, maka harus dikurangi 3 koloni sehingga yang dicantumkan adalah 232 koloni. Maksimal total koloni untuk kontrol adalah 10 koloni. Jika terdapat lebih dari 10 koloni, maka pengujian tersebut harus diulang karena berarti terdapat banyak kontaminasi selama pengujian. Selanjutnya, untuk memudahkan di dalam penghitungan, biasanya hasilnya kita cantumkan dalam bentuk tabel seperti ini. Di sini dicantumkan jenis sampelnya, kemudian S ini untuk simbol Simplo dan D untuk Duplo. Kemudian di sini ada pengencerannya. Jadi pengenceran di sini tergantung yang kita lakukan. Jika kita mulai dari 10 pangkat minus 2, maka di sini ditulis 10 minus 2, 10 pangkat minus 3, dan 10 pangkat minus 4. Tetapi jika kita mulai dari 10 pangkat minus 1, berarti di sini ditambah 1 kolom lagi, 10 pangkat minus 1, 10 pangkat minus 2, dan seterusnya. Perhitungan ALT bakteri. Perhitungan ALT memiliki 3 aturan. Yang pertama, cawan dengan jumlah koloni 25-250 koloni. Kita menggunakan rumus N sama dengan sigma C dibagi 1 kali N1 tambah 0,1 kali N2 dikali D. Sigma C adalah jumlah seluruh cawan yang memiliki koloni 25-250. Untuk memudahkan, biasanya di sini kita tandai TBUD. TBUD berarti di atas 250, jadi ini tidak termasuk. 245 masuk syarat ini. 189 juga masuk. 138, 24 tidak masuk syarat ini. Demikian juga 20. Jadi yang masuk adalah 245 tambah 189 tambah 138. N1 adalah jumlah cawan pada pengenceran yang pertama kali masuk syarat ini. Pengenceran yang pertama kali masuk adalah kolom ini. Jumlah cawan yang masuk di kolom ini adalah 1 cawan. Berarti di sini ditulis 1 kali 1. Kemudian N2 adalah pengenceran yang masuk berikutnya. Yang masuk berikutnya adalah kolom ini. Di sini ada 2 cawan. Jadi 0,1 dikali 2. Yang berikutnya tidak ada lagi yang masuk. Kemudian D adalah pengenceran yang pertama kali masuk syarat ini. Pengenceran yang pertama kali masuk adalah 10 pangkat minus 2. Kita jumlahkan 572 bagi 1 kali 1, 1 tambah 0,1 kali 2, 0,2 kali 10 pangkat minus 2. 572 dibagi 1,2 kali 10 pangkat minus 2. Untuk memudahkan, bagi dulu yang ini. 572 bagi 1,2 hasilnya adalah 476,66. 10 pangkat minus, jika dinaikkan ke atas maka akan menjadi 10 pangkat 2
hasilnya 47.666. Untuk menghasilkan perhitungan yang akurat dan teliti, maka dilakukan pembulatan dengan hanya melaporkan dua digit angka yang pertama. Jadi ini dilakukan pembulatan. Perhatikan angka ketiganya. Kita mengacu ke aturan untuk angka 1, 2, 3, 4. Jika dibulatkan, maka angka di depannya tidak bertambah. Kemudian angka 6, 7, 8, 9, jika dibulatkan, maka angka di depannya akan bertambah 1. Contoh, misalnya hasilnya adalah 472. Kita perhatikan angka ketiganya adalah angka 2. Jika ini berubah jadi 0, maka angka di depannya tidak bertambah 1. Jadi ini berubah jadi 0, angka di depannya tetap 7, ini tetap 4. Contoh untuk yang ini, 478. Jika angka 8 berubah jadi 0, maka angka di depannya bertambah 1 menjadi 8. Ini tetap 4. Jadi hasilnya 480. Untuk angka 5, ini memiliki aturan tersendiri. Angka 5 harus memperhatikan angka di depannya. Apakah angka di depannya genap atau angka di depannya ganjil? Jika angka di depannya genap, maka tidak akan terjadi penambahan jika angkanya berubah menjadi 0. Contohnya 4, 2, 5. Jika ini berubah jadi 0, karena angka di depannya adalah angka genap, maka ini tetap 2. Untuk angka ganjil, contohnya, jika ini berubah jadi 0, maka angka di depannya akan bertambah 1, ini menjadi 4. Jadi 440. Sekarang kita lakukan pembulatan untuk hasil yang ini. Jadi ini berubah jadi 0, ini jadi 0. Kemudian jika ini berubah jadi 0, kita lihat 6, 7, 8, 9 berubah jadi 0, maka angka di depannya bertambah 1, maka di sini menjadi 8. 48.000 koloni per gram jika sampelnya ditimbang, atau 48.000 koloni per mili jika sampelnya dalam bentuk cair. Untuk metode agar sebar, karena kita menggunakan sampel 0,1 ml, maka untuk menggenapkan menjadi 1 mili, hasilnya harus dikalikan 10. Misalnya ini hasil dari metode agar sebar, maka hasil akhirnya adalah 48.000 dikali 10. Aturan yang kedua, cawan dengan jumlah koloni lebih dari 250. Contohnya seperti ini. Seluruh cawan pada semua pengenceran memiliki koloni lebih dari 250. Jika lebih dari 250, maka ditulis sebagai terlalu banyak untuk dihitung. Seperti ini. Tapi jika ke-6-6-nya TBUD, maka pengenceran yang terakhir nilainya harus tetap dicantumkan berapapun jumlahnya. Contohnya, hasilnya
Jadi tetap kita harus cantumkan berapapun jumlahnya. Di sini dikatakan jumlah koloni dari pengenceran terakhir, yang mendekati 250 dikalikan pengencerannya. Yang paling mendekati 250 adalah 437. Jadi dimasukkan 437 kali pengencerannya 10 pangkat minus 4. Jadi hasilnya 10 pangkat minus 4 naik ke atas 437, 10 pangkat 4, 1, 2, 3, 4, 4.370.000. Kemudian kita lakukan pembulatan. Ini jadi 0, 0, 0, 0. Angka ketiganya adalah 7. Jika berubah jadi 0, berarti angka di depannya bertambah 1 menjadi 4. Hasilnya 4.400.000 koloni per gram atau koloni per mili. Ini jika kita gunakan metode agar tuang. Untuk metode agar sebar, hasil yang ini tinggal dikalikan 10. Aturan yang ketiga, jika seluruh cawan memiliki jumlah koloni kurang dari 25. Contohnya ini, keseluruhan cawan, ke-6-6-nya, tidak ada yang masuk persyaratan 25-250. Maka, nyatakan perhitungan sebagai kurang dari 25 koloni dikalikan dengan pengencerannya. Kurang dari 25 dikali pengenceran yang pertama adalah 10 minus 2. 10 minus 2. Jadi kurang 25 kali 10 pangkat 2 kurang dari 2.500. Karena angka ketiga sudah 0, maka tidak dilakukan lagi pembulatan.